Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Kami atas nama GKISF mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah virtual GKISF pada sore hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan berupa kesehatan, kekuatan, dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta kami, Evangeline Pua, untuk membawakan firman-Nya Tuhan. Berkati ia Tuhan, agar semua firman yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kebaktian Minggu 6 September 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, tema kebaktian pada minggu pertama bulan September ini adalah berkumpul dalam namaku. Ya, berkumpul dalam namaku. Bagaimana kabar saudara? Mendengar kata berkumpul, kita ingat zaman sebelum pandemi. Kita bisa dekat-dekatan, kita bisa cipika-cipiki, kita juga bisa untuk tertawa bersama-sama, bahkan duduk bersama-sama, makan bersama sampai berjam-jam.
Oleh karena itu, tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Karena kita mau mendengar apa yang Tuhan maksudkan ketika kita berkumpul. Apakah juga mungkin kita berkumpul dalam zaman selama masa pandemi ketika juga rekomendasi kesehatan mewajibkan kita untuk berjarak, pakai masker, kalau berkumpul juga tidak boleh lama-lama, kalau bersin juga harus ditutup, dan lain sebagainya. Mari saudara, kita bersuka cita karena kita berkumpul di dalam kebaktian ini. Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Saudaraku, mendengar nas tadi, kita diingatkan bahwa kalau kita beroleh keselamatan dalam Kristus, itu semua karena kasih Allah, karena kemurahan Allah. Karena itu mari saudaraku, kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa Alkitab terus-menerus mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu sebelum juga kami melanjutkan kebaktian, kami juga ingin berhenti sejenak di sini, merenungkan dosa dan kefanaan tubuh kami. Kami masih suka masuk dalam apa yang kami inginkan, yang kami kehendaki, bukan apa yang Engkau inginkan dan Engkau kehendaki. Ampunilah kami sebagai bagian di tengah keluarga. Dalam kami juga bekerja, bergaul di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Kami lalai Tuhan untuk menyatakan bela rasa sebagaimana yang Engkau teladankan dalam hidup kami. Ampunilah kami. Inilah permohonan kami, dengarlah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena
Saudaraku, bersukacitalah setiap orang yang telah mengaku dosanya dan percaya akan keselamatan di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dengarlah Roma 11. Roma 11 ayat 32 sampai 33. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara, kita teruskan berita damai ini kepada sesama, mulai dari lingkungan rumah kita dan juga kawan, sahabat, keluarga kita di dunia nyata maupun juga melalui media sosial kita. Damai Tuhan besertamu, Tuhan mengasihimu. Haleluya. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my unwillful way, dear Lord, forgive. If I have uttered idle words or vain, if I have turned aside from want or pain, last I offend some other through the strain, dear Lord, forgive. If I have been perverse or hard or cold, if I have longed for shelter in the fold, when Thou hast given me some foot to hold, dear Lord, forgive. Forgive the sins I have confessed to Thee. Forgive the secret sins I do not see. Oh, guide me, love me, and my keeper be. Amen. Amen. Mari saudara, kita mohon pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan hidup dalam firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehidupan ini. Kami mau memelihara hidup ini dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, agar kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Inilah permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14, demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi
Jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan.
Ya, saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, 2 bacaan tadi dalam kitab Keluaran 12 ayat 1-14 dan Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 mengingatkan kita tentang satu pokok besar. Berkumpul dalam nama Tuhan Allah kita. Berkumpul di sini tentu berbeda dengan kumpulan-kumpulan yang biasa kita lihat dalam dunia sehari-hari. Setiap hari kita tahu bahwa kendati pun sudah ada rekomendasi kesehatan, tetapi banyak orang yang tetap saja setiap hari cari perkumpulan-perkumpulan yang biasa mereka lakukan. Bersepeda sama-sama, bukan sekeluarga loh ya, tetapi antar teman juga, yang berbeda tempat tinggal juga. Atau juga mungkin ngopi sama-sama, atau olahraga sama-sama. Karena memang orang rindu untuk cari teman, untuk menghabiskan waktu bersama, untuk punya teman bicara. Dan kalau hari ini kita bicara tentang berkumpul dalam nama Allah, ciri khasnya tentu sangat berbeda dengan kumpulan-kumpulan yang tadi saya sebutkan ataupun dengan kumpulan-kumpulan yang biasa saudara mungkin kenal dalam kehidupan pribadi. Apa ciri khasnya? Yang pertama, mari kita juga lihat dari kitab Keluaran 12 ayat 1-14 tadi. Mari kita lihat betapa kalau saya juga mengambil posisi seperti Musa pada teks tadi, saya mungkin udah keringet dingin kali saudara ya. Karena pemberi instruksi yaitu Allah itu memajukan satu proposal yang luar biasa, detil. Bahwa dia mau supaya orang Israel itu menyediakan anak kambing domba umur 1 tahun yang tidak bercela alias perfect, sempurna. Lalu juga mesti diadakannya itu pada tanggal 10 pada bulan itu. Dan sembelihnya nanti pada tanggal 14. Jadi bayangkan itu bahwa mereka mesti memperhitungkan baik-baik semua catatan yang Allah titipkan melalui Musa kepada orang Israel. Bayangkan kalau posisi kita ada seperti Musa. Belum lagi Allah juga menyampaikan bagaimana cara mereka mempersiapkan anak kambing domba ini. Dari soal persiapan, dari soal makannya juga, dan juga sampai cara buangnya, bahwa tidak boleh ada yang bersisa sampai pagi. Dan juga bahwa ketika juga dimakan dalam ayat 11 tadi, mereka harus memakannya dengan keadaan yang pakai kasut, kemudian pinggangnya berikat dan harus buru-buru. Jadi saudara bayangkan, ini kondisinya sangat berbeda dengan kalau kita lagi makan soto atau sop kambing di puncak Indonesia. Santai ya, karena kita mau nambah lagi. Ini adalah konteks Allah mengajar kepada bangsa Israel untuk mengenang pembebasan yang Dia nyatakan kepada orang-orang pilihannya. Jadi berkumpul dalam namaku, yang pertama di sini yang kita lihat adalah bahwa ketika Allah menyatakan orang-orang pilihannya untuk berkumpul, maka Allah juga mau mengajarkan kepada mereka tentang pembebasan. Bahwa di dalam peristiwa Paskah atau Passover pada saat itu, mereka bukan hanya mau diajak untuk melihat kenyangnya makan dengan anak domba, tetapi bahwa Allah meluputkan mereka dari bahaya. Karena Allah begitu
marah terhadap kekuasaan Mesir dalam pimpinan Raja Fir'aun yang juga pada zaman sebelumnya pernah menginstruksikan semua bidan untuk membunuh anak Ibrani laki-laki, bayi-bayi yang baru lahir. Dalam kisah ini saudaraku memang violent ya, cukup keras ya. Tetapi mari kita lihat catatan ini, bagian dalam perjanjian lama ini dalam konteksnya. Bahwa pada saat itu penjajahan penguasaan Mesir begitu kuat karena usia kerajaan Mesir ini sudah begitu lama sehingga mereka begitu mapan dibandingkan dengan Israel yang adalah satu bangsa yang kecil. Jadi ketika Allah menginstruksikan ada Passover kepada umatnya, itu berarti karena Allah mau mereka belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi dalam hal ini kita juga bisa lihat semacam ada liturgi, semacam ada tata kebaktian, semacam ada penertiban kehidupan spiritual mereka, agar mereka juga mengingat Allah yang membebaskan mereka. Oleh karena itulah tadi diingatkan mereka harus memakan anak kambing domba itu dalam catatan harus dipanggang, kemudian juga tidak boleh bersisa, dan juga mereka memakannya itu harus dengan roti tidak beragi, sebagai tanda juga ada kemendesakan, ada ragi urgensi, ada ragi buru-buru karena mereka harus segera keluar dari Mesir. Dan mereka juga memakannya dengan sayur pahit, mengingatkan kepada mereka pahitnya perbudakan. Di sini berarti umat Israel juga mengajak kita untuk belajar bahwa kita bukan hanya merayakan satu kemampuan kita sebagai bangsa yang percaya kepada Allah, bahwa kita bisa punya sesuatu, kita bisa punya pekerjaan, kita bisa tinggal di sini, kita bisa punya anak, kita bisa punya keturunan. Tetapi juga bahwa ada hal yang lebih luas, bahwa melalui peristiwa ini bangsa Israel juga dengan kita mengingat bahwa kita penerima kemurahan Allah. Bahwa hanya karena Allah lah mereka luput dari tulah ke-10. Karena dengan darah anak domba yang digariskan di depan pintu rumah mereka, maka luputlah anak-anak mereka tidak akan mati. Sekali lagi ceritanya memang berbunyi semacam mengundang pertanyaan pastinya, cukup berat. Kenapa Allah membiarkan? Apakah Allah tidak mengasihi bangsa Mesir? Apakah Allah tidak kasihan terhadap bayi-bayi Mesir, anak-anak laki-laki Mesir? Ya. Tapi sekali lagi ini konteksnya adalah konteks pada zaman perjanjian lama, di mana juga melalui kisah ini bangsa Israel mau menceritakan bahwa mereka bisa selamat, mereka bisa lepas dari Fir'aun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan yang selalu menghadirkan dirinya apapun kondisi umat yang sudah Dia pilih untuk diselamatkannya. Jadi saudara, mari ketika berkumpul dalam nama Allah, ingatlah hal ini. Bahwa apapun yang kita santap sehari-hari, apapun yang kita kerjakan sehari-hari, apapun yang kita nikmati sehari-hari, ingatlah itu sebagai catatan bahwa kita menerima segala kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, kita lihat juga dalam catatan kitab Matius 18 ayat 15-20 tadi. Cerita ini bicara dalam rangkaian pada minggu-minggu lalu, bacaan leksionari mengingatkan kepada kita tentang Petrus. Simon Petrus yang belajar untuk menghimpun kekuasaan, menghimpun pemampuan dari Tuhan, sekaligus juga rela untuk melepaskan apa yang ada padanya.
Karena jalan Mesias adalah jalan penderitaan. Jadi power of binding and power of loosening. Kekuatan untuk menghimpun, menggalang kekuatan, menggalang kekuasaan, tapi juga kemampuan untuk bisa lepas karena kita belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Dan dalam konteks ini juga tadi Matius 18 mau bicara tentang betapa bagi Tuhan angka itu penting. Berapapun jumlahnya, 2-3 orang itu penting. Bukan berarti bahwa Allah tidak peduli kalau gerejanya berkembang atau tidak, apakah jumlah anggotanya bertambah atau tidak setiap tahunnya. Bukan, tetapi bahwa jumlah yang ada berapapun itu, ketika mereka juga menghadapi banyak perbedaan, apalagi perbedaan yang mengarah kepada konflik, maka berkumpul dalam nama Allah itu berarti bukan membiarkan pergesekan melebar, melainkan ketika ada konflik, sekecil apapun, sebesar apapun, itu harus segera dihadapi. Itu harus segera diselesaikan. Konflik itu bukan sekedar kayak kita nyapu, ada tamu, lalu kita umpetin di bawah karpet gitu ya, kotorannya. Enggak. Konflik itu adalah sesuatu yang justru menolong kita untuk bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Dan di sini juga kita belajar, itulah kekuatan persekutuan di dalam nama Tuhan. Beda dengan komunitas-komunitas yang tadi di awal khotbah sempat saya kisahkan misalnya. Ciri khas orang-orang yang berkumpul dalam nama Allah adalah orang-orang yang bersedia untuk mengejar, mengelola apa yang baik. Ketika ada konflik, segeralah diselesaikan dengan damai, dengan agung, dengan penuh kemesraan, tanpa takut, tanpa memalukan. Nah, saudara-saudara, ini berarti dalam hal kedua, kalau tadi kita dalam hal pertama belajar bahwa berkumpul dalam nama Allah itu berarti juga kita diajak untuk belajar, mendengarkan, mengulang lagi, mengingat lagi berita keselamatan. Yang kedua ini adalah bahwa berkumpul dalam Allah itu berarti adalah orang-orang di dalamnya siap untuk mendengarkan. Coba simak berapa kali kata mendengarkan dalam teks Matius 18 ayat 15 sampai 18 tadi bicara. Dalam ayat 15, 16, 17 ya. 3 ayat menyebutkan ada 4 kata kerja mendengarkan. Itu berarti penting bagi gereja Tuhan untuk belajar mendengarkan. Seringkali saudara kita sibuk untuk mendengarkan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi bukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya konflik rumah tangga suka susah diselesaikan. Makanya juga ketika anak-anak bertengkar dengan temannya, kita orang tua susah untuk memahami apa peristiwanya. Padahal anak-anaknya udah temenan gitu ya, tapi orang tuanya masih kesal-kesalan ya. Atau juga apa yang gaduh di dalam dunia politik, di dalam dunia ekonomi, itu seringkali karena orang-orang tidak mau mendengarkan suara mereka yang selama ini begitu kerasnya, tapi tanpa suara lagi karena mereka sudah lelah, karena mereka tidak ada yang mendengarkan mereka. Jadi mari saudara, dalam kisah ini kita belajar bahwa berkumpul dalam nama Allah itu sama dengan belajar menjadi orang yang mendengarkan. Jadi coba kalau di training kan jelas ya saudara ya. Di training itu seringkali orang kalau untuk melatih dia bicara, orang harus misalnya peserta yang lain mesti angkat tangan. Terus yang presenternya atau pemapar makalah biasanya akan bicara. Kalau orang peserta lain udah merasa tersapa, bisa tatap muka, mereka pelan-pelan akan turun tangan ya. Itu melatih orang untuk bisa pay attention one by one ya.
Apalagi juga soal mendengarkan. Seringkali ketika kita kumpul-kumpul dalam keluarga kita, dalam persahabatan kita dengan teman-teman sekolah kita, dengan keluarga besar kita, seringkali kita mesti sadari, kita mesti renungkan siapa yang paling banyak bicara. Apakah dia yang biasanya pekerjaannya paling mapan? Apakah dia yang biasanya anak tertua? Apakah dia yang biasanya misalnya udah biasa sibuk, dikenal di publik? Atau siapa? Jadi mari kita juga belajar untuk mendengarkan. Apalagi di dalam konflik yang terjadi. Belajarlah untuk mendengarkan. Bahkan di sini Allah di dalam Yesus mengajarkan kepada orang-orang pada zaman itu, komunitas Kristen Matius, untuk melihat bahwa sebagai gereja yang kecil, pada zaman gereja mula-mula, mereka harus giat saling mendengarkan. Karena waktu itu juga bukan hal yang mudah, saudara. Ada penjajahan Romawi yang begitu kuat. Sementara juga komunitas pengikut Yesus ini juga berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang kental dalam tradisi keyahudian mereka. Sementara mereka adalah juga orang-orang yang mulai mengenal Kristus. Mereka bergumul dengan identitas mereka. Mereka juga baru saja terkejut karena Yesus sudah disalibkan, lalu dia naik ke sorga, dia bangkit lalu dia naik ke sorga. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang digumulkan oleh gereja zaman mula-mula. Dan dalam konteks itu juga Matius, penulis kitab Injil ini, sumbernya ini juga menekankan pentingnya mereka untuk saling mendengarkan. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir. Berkumpul dalam namaku itu adalah berarti ketika ada konflik, ketika ada mendengarkan, maka sadarilah untuk tidak mempermalukan siapapun juga. Kalau memang ada yang bersalah, didengarkan bahwa ada yang bersalah, maka biarlah 4 mata hadapan. Kalau dia tidak mendengarkan juga, bawalah 2 atau 3 orang saksi. Kalau dia tidak mendengarkan juga, maka bawalah ke hadapan jemaat untuk didengar perkaranya. Kalau tidak mendengarkan juga, ya sudah, pandanglah dia sebagai orang yang memang butuh bimbingan, ya. Tetapi intinya di sini adalah pengampunan itu muncul ketika ada niat untuk mendengarkan. Dan di sini, saudara, Yesus dengan tegas juga memperlihatkan berkumpul dalam namaku bukan hanya soal mendengar lalu bilang, ya aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu, atau mari aku mau minta maaf sama kamu, mari aku mau ngaku aku bersalah. Bukan hanya itu. Tetapi juga bahwa sesudah itu terjadi rekonsiliasi. Ya. Karena kita seringkali maaf, ampun, tapi abis itu ada buntutnya, ya. Kita seringkali ada ucapan misalnya, ya tapi gue sama dia udah gak kayak dulu lagi deh, gitu ya. Ya aku sama dia udah gak seperti dulu lagi deh deketnya. Jangan, saudara, ya. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita bantu supaya rekonsiliasi itu betul-betul nyata. Karena disinilah kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi gereja yang terus berkumpul di dalam nama Allah. Jadi mari, kalau kita sekarang ini masih punya teman yang mungkin pernah punya konflik, atau ada anggota keluarga, atau ada teman serumah, teman sekamar, atau orang asing mungkin yang kadang-kadang kita lihat suka bukan kita kesal, ya, dan sebagainya. Mari ingatlah bahwa aku ada karena aku mau menyatakan persekutuan di dalam nama Allah. Jadi kalau bisa, sedapat-dapatnya kalau perdamaian itu bergantung pada kita, jangan tempuh jalan seperti jalan komunitas dunia pada umumnya. Facebook,
punya pilihan unfriend. Ya, kalau memang account-nya udah nggak aktif, silahkan. Tapi jangan gara-gara sesuatu lalu cepet-cepet kita putus relasi, ya. Tanpa ada usaha untuk bisa memediasi, menjadi perantara, menyatakan rekonsiliasi, menyatakan baikan. Baikan itu saudara bukan cuma tempel kelingking ya, tapi betul-betul ada upaya untuk berdamai, ada upaya mendengar, ada upaya untuk menyatakan bagaimana supaya kebaikan itu muncul dalam hidupmu. Dan aku senang kalau engkau hidupmu baik. Jadi sukacitamu adalah kebahagiaanku juga, ya. Jadi bagaimana kita ini belajar untuk menjadi gereja yang betul-betul gunting segala usaha untuk mencerai-beraikan persekutuan dalam nama Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk melewati perjalanan kehidupan kita bersama. Amin. There was a disciple, Jesus had to help him. Simon, Peter, Andrew, James, his brother John, Phil and Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Simon, Judas, and Bartholomew. Jesus calls us to, Jesus calls us to. We are his disciples, I am one of you. Jesus calls us to, Jesus calls us to. We are his disciples, I am one of you. Jesus called to help him. Simon, Peter, and Judas, brother John. Philip, Thomas, Matthew, James, the son of Alphaeus, Simon, Judas, and Bartholomew. Jesus calls us to. Jesus calls us to. We are his disciples. I am one of you. Jesus calls us to. Jesus calls us to. We are his disciples. He is one of us too. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita mau masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang semua bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, pada bagian doa syafaat ini ada 3 pokok yang saya ajak kita doa bersama. Kasih, kehidupan, dan komunitas. Sebelum itu juga saya mau berbagi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita dalam lingkungan gereja GKI San Francisco. Salah satunya datang dari Ibu Ajeng Simanjuntak. Beliau dan keluarga mau bersyukur karena baby Rachel lahir dengan sehat meskipun sempat beberapa hari dirawat inap di rumah sakit. Tuhan Maha Baik. Dan beliau juga dan keluarga bersyukur karena orang tua Ibu Ajeng sendiri sudah tiba dengan selamat di kota ini dan berkumpul bersama dengan keluarganya saat ini. Dan biarlah selama mereka menetap mendampingi keluarga di sini,
mereka semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami belajar tentang berkumpul dalam nama Allah. Masa pandemi berat karena kami tidak bisa berkumpul seperti biasanya sebelum zaman pandemi. Tetapi juga kami terhibur Tuhan karena firman-Mu mengingatkan ada 3 ciri kalau kami mau tetap berkumpul dalam nama Tuhan. Baik melalui segala media yang kami miliki dalam dunia media sosial maupun juga dalam kehidupan setiap hari. Kami serahkan biarlah kami juga belajar menjadi gereja, menjadi pribadi, menjadi keluarga yang tetap mengingat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Dan mengingat bahwa kami perlu untuk tetap saling mendengarkan, melihat, merenungkan siapa yang selama ini lebih banyak bicara. Dan kami mau belajar untuk tetap memanfaatkan telinga kami untuk mendengar dengan hikmat Tuhan, supaya kami peka untuk melihat kebutuhan sesama, mulai dari keluarga kami juga. Dan kami juga diajak untuk belajar mendengarkan bahwa ketika ada perkumpulan dalam nama Tuhan, maka disitulah terjadi pendamaian, rekonsiliasi, bukan perseteruan, bukan hal yang saling menyakiti, apalagi saling mempermalukan. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami agar firman-Mu ini dapat kami pegang dalam kehidupan. Biarlah kasih-Mu sungguh-sungguh merajai seluruh kehidupan kami. Kami juga bersama mau berdoa untuk kehidupan selama masa pandemi dan masa-masa sesudah pandemi nanti. Tuhan, ada banyak orang yang sedang sakit dalam segala sebabnya, termasuk juga mungkin terinfeksi COVID-19 atau juga sakit-sakit yang lain, atau juga karena faktor usia yang semakin lanjut, atau karena ada penyakit menahun dalam tubuh mereka. Apapun itu, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha baik. Karena itu, tolong kami semua supaya kami segala usia mampu untuk saling menjaga dan memperhatikan rekomendasi kesehatan, menjaga imunitas tubuh kami, dan juga mengupayakan apa yang sehat dan baik bagi sesama kami bersama-sama. Dan biarlah juga orang tua kami, para senior, Tuhan juga yang pimpin selalu, dan kami pun sebagai yang lebih muda, biarlah juga bisa belajar, bertekun dalam iman seperti apa yang mereka teladankan juga dalam hidup ini. Pimpinlah selalu semua orang dalam mencari nafkah juga Tuhan, supaya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dapat berjalan dengan baik. Dan bagi anak-anak kami juga dalam segala usia, baik bagi bayi baru lahir, ataukah juga masa kanak-kanak, atau juga mereka yang sedang mengandung janin dalam rahimnya, dan juga bagi anak-anak yang sudah bersekolah, bahkan sudah dalam bangku-bangku kuliah, biarlah mereka juga bertekun dalam segala pendidikan yang mereka terima, baik secara verbal dalam lingkungan orang tua di rumah, dengan guru-guru, dari buku-buku pelajaran dan buku-buku perpustakaan, bahkan dari Alkitab sebagai sumber ajaran gereja yang paling benar. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai GKI San Francisco. Biarlah dalam kehendak-Mu kami berjalan, sehingga sebagai persekutuan komunitas orang beriman, bersama-sama juga dengan segala komunitas yang ada, orang-orang yang berkulit warna maupun juga orang-orang berkulit putih, ataupun apapun Tuhan, ras, suku, agama, bangsa yang ada. Biarlah kami semua dapat menunjukkan cinta kasih yang mempersatukan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan-Mu. Kami serahkan doa kami dalam kehendak-Mu saja, seperti doa yang sudah Tuhan ajar juga kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, seperti biasa pada minggu pertama setiap bulan kita merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada malam waktu ketika ia hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Kami bersyukur karena perjamuan kudus ini menjadi tanda bagi kami bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kami juga diingatkan untuk menyatakan pendamaian di tengah kehidupan setiap hari. Karena itu layakkanlah kami agar semangat untuk berdamai, semangat untuk mengampuni, semangat untuk mengasihi itu menjadi bagian dalam kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudara-saudara, cawan minuman syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
Mazmur 21 ayat 5 dan 6. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. I love you, babe, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the many blessings. Was within your cleansing flow. Now I know your forgiveness and embrace.
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp Group GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 8:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp Group GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudaraku, berkumpul dalam nama Allah itu adalah hal yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita, agar kita dapat menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di mana saja kita berada. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan keselamatan dan bela rasa, serta persekutuan Roh Kudus yang menghibur dan menopang saudara, beserta saudara sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.
sun.